fenomena Dudung Abdurrahman ini bukanlah fenomena yang mewakili sikap TNI secara keseluruhan terhadap kepemimpinan sipil, terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, terhadap dinamika sosial politik yang ada akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya kali ini mau duduk saja, capek soalnya kalau berdiri terus ya. Nah, saya mau menguber berita soal Dudung ya, Maijen Dudung Abdurrahman yang sekarang viral, terkenal karena berani menurunkan spanduk atau baliho Habib Rizik Syihab. Tapi banyak juga mengundang kritik ya. Jadi ini ada berita dari Detik News, Detikcom ya. Profil Pangdam Jaya Maijen Dudung yang bicara bubarkan saja FPI, Front Pembela Islam. Jakarta, Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman berbicara keras dengan meminta Front Pembela Islam FPI dibubarkan karena ormas pimpinan Habib Rizik Syihab itu mengancam persatuan dan kesatuan. Seperti apa profil Maijen Dudung? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat 20 November 2020, Maijen Dudung merupakan lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1988. Oh, angkatan 88 ya. Dari kecabangan infanteri. Pria kelahiran 19 November 1965 itu. Ini 19 November 65 mirip Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Kalau tidak salah Joe Biden tanggal 20 November. Nanti kita cek ya, sahabat daerah sekalian. Mengawali karir bergengsinya sebagai Dandim 0406 Musirawas di Sumatera Selatan. Musirawas ya. Sama satu Sumatera dengan saya, satu Sumsel ya. Maijen Dudung lahir dari keluarga sederhana, pasangan Nasuha dan Nasyati. Ayah Dudung merupakan seorang PNS di lingkungan Bekangdam 3 Siliwangi. Diketahui Dudung memang sejak kecil ingin menjadi tentara lantaran hidup dan tinggal di barak. Pada 1981, ketika Dudung berada di bangku kelas 2 SMP, sang ayah meninggal dunia. Ia pun membantu sang ibu berjualan kue di lingkungan Bekangdam 3 Siliwangi di Bandung. Ia pernah mengalami peristiwa yang menyedihkan saat dagangannya ditendang oleh salah seorang tentara. Wah, luar biasa. Hal tersebut membulatkan tekadnya menjadi seorang perwira TNI. Ia pun berhasil mewujudkan mimpinya itu. Setelah jadi perwira TNI ketemu nggak dengan tentara itu ya. Maijen Dudung 2 kali menjadi komandan Kodim Dandim. Setelah menjabat Dandim Musirawas, ia diangkat menjadi Dandim 0418 Palembang. Karir Maijen Dudung pun mulai melesat setelah menjadi Aspers Kasdam 7 Wirabuana pada 2010. Ia lalu diangkat menjadi Danrindam 2 Sriwijaya. Pria yang pernah menjadi loper koran ini lalu dipromosikan sebagai Dandenma Mabes TNI. Ini singkatan semua, saya nggak tahu singkatannya apa ya. Lalu pada 2015, Maijen Dudung dipromosikan sebagai Wagub Akmil hingga 2016. Setelahnya, Jenderal Bintang 2 itu menjadi staf khusus KSAD dan Waster KSAD. Waster itu Wakil Asisten Teritorial ya. Hingga pada 2018, Maijen Dudung dipromosikan sebagai Gubernur Akmil. Lalu ia diangkat sebagai Pangdam Jaya pada 27 Juli 2020. Wakudatuli ya. Menggantikan Legend Eko Margiono. Maijen Dudung berbicara agar FPI dibubarkan saja itu saat menjawab pertanyaan terkait pencopotan baliho bergambar Habib Rizik. Maijen Dudung mengatakan pencopotan baliho tersebut adalah perintahnya.
Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik, itu perintah saya karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya, ujar Maijen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 20 November. Maijen Dudung mengatakan, semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal pemasangan baliho. Benar memang pernyataannya, tapi disampaikan oleh pejabat yang tidak berwenang ya. Karena bukan kewenangan dia, bukan tugas dia untuk menyampaikan hal seperti itu. Pada saat inilah dia mengucapkan agar FPI dibubarkan. Begini, kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri. Seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari katanya. Jadi, saudara sekalian, ya ini memang viral ya soal Maijen Dudung Abdurrahman. Semua substansi yang dia sampaikan, dia katakan itu benar semua. Tetapi masalahnya adalah bukan kewenangan dia, bukan tugas dia untuk menyampaikan. Jadi, sebagai pejabat publik, sebagai pejabat di lingkungan TNI, ya tentu dia harus menyampaikan sesuatu yang memang merupakan tugas dan tanggung jawabnya, bukan tugas dan tanggung jawab orang lain ya. Karena itulah sebenarnya ya banyak yang wanti-wanti, jangan sampai TNI masuk lagi di wilayah politik ya. Artinya tugas konstitusional TNI itu adalah tugas untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dari rongrongan pihak asing, dari serangan pihak asing, dari serangan negara lain. Bisa juga infiltrasi dari dalam, tapi konsepnya memang pertahanan. Sementara keamanan masyarakat, Kamtibmas, ya, keamanan dan ketertiban masyarakat, itu adalah tugas kepolisian. Dan yang lebih kecil lagi, pasang dan turun baliho, itu tugas Satpol PP saja. Tidak perlu tugas sebuah kodam ya, dengan pangdam yang berpangkat Maijen atau bintang 2. Karena itu orang dengan mudah akan mengatakan bahwa tindakan ini memang bernuansa politik. Karena baliho-baliho yang diturunkan itu adalah baliho Habib Rizik Syihab. Yang kita tahu pada tanggal 10 November kemarin baru pulang dari lawatannya di Saudi Arabia selama berapa? 3 tahun ya. Baru pulang dan ternyata disambut dengan banyak sekali orang, ratusan ribu atau mungkin jutaan orang yang memunculkan skenario macam-macam dalam politik. Jangan-jangan ini akan menjadi kuda hitam dalam 2024. Jangan-jangan arusnya akan besar. Karena itulah perlu tindakan preventif untuk menghadang. Mungkin begitu. Tapi sekali lagi sobat era sekalian, kita berharap bahwa TNI kita, tentara kita, tetap memegang amanat reformasi sebagai tentara yang profesional, tentara yang menjauhkan diri dari politik, karena era dui fungsi ABRI atau sekarang dui fungsi TNI sudah berakhir, sudah diakhiri dan sudah merupakan amanat reformasi kita. Jangan sampai kemudian pihak sipil, Presiden Jokowi misalnya, atau orang-orang dalam lingkar kekuasaan mengundang kembali TNI untuk terlibat dalam politik. Saya sudah katakan dalam video-video sebelumnya, senjata tidak bisa disatukan dengan demokrasi. Anda tidak bisa berdemokrasi dengan senjata, karena senjata itu adalah alat koersif yang tidak mungkin dicampur adukan dengan demokrasi yang membutuhkan saling dengar, argumentasi, take and give, proses yang tidak otoritarian, tapi proses yang dilandasi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sekali lagi mudah-mudahan fenomena Dudung Abdurrahman ini bukanlah fenomena yang mewakili sikap TNI secara keseluruhan terhadap kepemimpinan sipil, terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, terhadap dinamika sosial politik yang ada akhir-akhir ini. Dan sekali lagi pemerintahan Jokowi
serta pendukung-pendukungnya di inner circle kekuasaan tidak punya maksud untuk mengundang TNI terlibat dalam politik karena merasa kewalahan menghadapi kritik atau serangan-serangan dari pihak-pihak yang tidak mengendorse kekuasaan saat ini. Padahal yang paling penting adalah dalam negara hukum adalah Anda boleh menyampaikan kritik yang sekeras-kerasnya karena itu dilindungi oleh konstitusi, karena itu demokratis, tetapi Anda tidak boleh melanggar hukum. Karena itulah Anda harus tetap patuh pada hukum. Anda tidak boleh di atas hukum. Jadi sederhana saja Sobat Era sekalian, kalau FPI melakukan pelanggaran hukum, proses secara fair, secara adil, sesuai dengan prinsip negara hukum. Tetapi kalau tidak melakukan pelanggaran apa-apa, ya jangan dihalang-halangi untuk melakukan kegiatannya. Dalam proses penegakan hukum pun kita harus melihat hukum apa yang harus diterapkan. Apakah sekedar pelanggaran administratif, apakah sudah menjurus ke arah tindak pidana. Jadi intinya negara ini dibangun dengan perspektif untuk menjadi negara yang adil dan makmur. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Oh, bahasa itu sudah lama tidak saya dengar. Sahabat daerah sekalian, itu saja soal Dudung Abdurrahman ya. Memang judul thumbnailnya agak ngeri-ngeri sedap ya. Dudung dirundung, Dudung tersandung ya. Tapi walaupun beliau tetap yakin bahwa sikapnya adalah sikap yang benar. Ya kita hargai ketegasannya. Tetapi kalau dalam kacamata hukum tata negara yang saya pahami, apa yang disampaikan oleh Maijen Dudung itu bukan tupoksinya. Bukan tugas TNI, bukan tugas Kodam, bukan tugas seorang Pangdam. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.